Ya, baik, selamat datang pada channel kami. Pada kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi yang ada pada mata pelajaran informatika kelas 10 ya. Yang kita bahas untuk saat ini yaitu berpikir komputasional untuk SMA kelas 10, kurikulum atau program sekolah penggerak. Berpikir komputasional ini merupakan salah satu elemen pembelajaran yang ada pada mata pelajaran informatika untuk SMA kelas 10. Apa yang ingin dicapai pada pembahasan ini ya, saat ini ya, yaitu mampu menerapkan strategi algoritmik standar pada kehidupan sehari-hari maupun implementasinya dalam sistem komputer untuk menghasilkan beberapa solusi persoalan dengan data diskrit bervolume besar. Baik, pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak persoalan yang harus diselesaikan. Beberapa persoalan dapat diselesaikan dengan cepat dengan bantuan komputer atau gawai lainnya. Sebagai agen perubahan di masa yang akan datang, kita harus bisa memecahkan masalah dengan cepat dan tepat, menggunakan teknologi yang tepat juga yang ada pada saat. Bagaimanakah cara menggunakan gawai untuk memecahkan masalah yang ada di sekitar kita? Pada pembahasan kali ini yang kita bahas adalah pola berpikirnya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional, algoritma, kemudian strategi algoritmik, pencarian, pengurutan, tumpukan, dan antrian. Ini akan kita bahas untuk pembahasan kali ini ya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu berpikir komputasional. Berpikir komputasional merupakan suatu kerangka proses berpikir yang mencangkup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar mengenai sistem dan persoalan. Jadi, berpikir komputasional ini kita menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, dan pola pikir kita mengenai sistem dan persoalan yang kita hadapi. Jadi bisa kita maksimalkan perangkat keras maupun perangkat lunak. Kemudian fondasi berpikir komputasional itu ada 4, yaitu abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pola. Abstraksi yaitu menyaring bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting, sehingga memudahkan kita untuk fokus kepada solusi atau memecahkan permasalahan ya. Kemudian ada algoritma, yaitu menulis otomasi solusi melalui berpikir algoritmik, yaitu berpikir sesuai dengan langkah-langkah yang berurutan untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Dekomposisi yaitu kita pahami bahwa persoalan sedemikian rupa ya dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Kemudian pola. Dekomposisi, kita pahami bahwa persoalan sedemikian rupa dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien serta optimal
dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Jadi komputer bisa lebih mempercepat pekerjaan kita, ya. Kemudian pola. Dalam permasalahan itu pasti ada polanya. Nah, saat kita pahami polanya, kita bisa menggeneralisasikan pola tersebut atau permasalahan tersebut, kemudian mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis. Jadi kita sudah pahami polanya, maka kita bisa menyelesaikan persoalan tersebut, ya, dengan referensi persoalan-persoalan lain yang sejenis. Lebih seperti itu. Itu adalah pondasi berpikir komputasional. Ada 4, yaitu abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pola. Oke, lanjut kita ke algoritma. Nah, algoritma yaitu urutan langkah-langkah dalam memecahkan masalah. Algoritma ini mungkin banyak bermindset bahwa sesuatu yang sulit, padahal tidak. Contoh sederhana, misal kita mau makan mie instan. Nah, itu masalah kan ya. Masalahnya itu makan mie instan yang ada masih mentah, gitu. Gimana urutan langkah-langkah dalam memecahkan masalah tersebut? Yang pertama, kita siapkan kompor, kita siapkan panci untuk masak, kita siapkan air, gitu. Kemudian kita nyalakan kompornya, kita taruh panci yang berisi air tadi, kemudian kita masukkan mie instan yang telah dibuka dari bungkusnya, kan gitu ya. Kemudian kita masukkan bumbu yang tersedia, kemudian kita letakkan pada piring kita, dan kemudian baru bisa disantap, kan gitu ya. Itu algoritma, itu termasuk, ya. Tidak berpikir bahwa itu susah, tidak mesti harus rumus, tidak ya. Jadi algoritma secara dasarnya yaitu urutan langkah-langkah dalam memecahkan masalah, ya, trouble. Nah, strategi algoritmik yaitu sekumpulan metode atau teknik untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan yang ditentukan, yang dalam hal ini deskripsi metode atau teknik tersebut dinyatakan dalam suatu urutan langkah-langkah penyelesaian. Oke, kita lanjut kepada permasalahan. Misal kita dikasih setumpuk kartu antrian, di situ kita tidak tahu itu urutan atau enggak, kan gitu ya. Bagaimanakah langkah-langkah yang Anda lakukan untuk mengurutkannya? Ada beberapa langkah, tergantung kita menggunakan yang mana, kan gitu ya. Misal saya menggunakan salah satu langkah seperti ini. Kita cari langkah pertama, kita cari nomor terkecil yang paling kecil sendiri, kemudian taruh kartu tersebut di posisi paling atas, kan gitu. Kemudian cari nomor terkecil kedua, kita taruh kartu tersebut di posisi kedua dari atas, jadi di bawahnya yang terkecil tadi. Kemudian cari nomor terkecil ketiga, taruh kartu tersebut pada posisi ketiga dari atas, ya, di bawahnya lagi, kan gitu ya. Dan seterusnya hingga tersisa satu kartu dan ditaruh atau diletakkan pada posisi paling bawah sendiri. Nah, ini salah satu cara penyelesaian permasalahan. Ini langkah pertama. Langkah kedua, ada yang misalnya kita bagi, karena banyaknya kita bagi menjadi 2 bagian, bisa. Dan juga yang misalnya sama seperti ini, kita cari nomor terkecil, kita taruh paling bawah, kan gitu ya, dalam keadaan tertutup, ya, kita susun ke atas, ke atas, ke atas. Nah, nanti setelah dibalik dia akan berurutan dari atas ke bawah, kan gitu bisa, ya. Jadi banyak cara, ya, tidak hanya ini hanya salah satu contoh cara yang saya pilih untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian kita pahami, kita analisis, ya, dari permasalahan tersebut dan proses pemecahannya. Bahwa begini, dalam penyelesaian tadi sebenarnya hanya ada 2 langkah yang penting
yang diulangi secara terus menerus. Yang pertama, mencari kartu nomor terkecil. Yang kedua, meletakkan kartu tersebut pada posisi yang tepat. Ini dua itu aja ya. Nah, urutan langkah-langkah yang tadi, yang panjang tadi, itu disebut dengan algoritma, sedangkan strategi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan itu disebut dengan strategi algoritmik. Jadi dari berbagai langkah tadi yang saya ucapkan, mana yang paling efisien, itu kita bisa pilih dengan menggunakan strategi algoritmik ya. Oke, kita masuk ke permasalahan berikutnya. Kita buat ilustrasi seperti ini. Terdapat dua buah gelas A dan gelas B, berisi larutan yang berwarna. Gelas A berisi larutan berwarna merah, sedangkan gelas B berisi larutan berwarna biru. Volume air di dalam keduanya banyaknya sama ya, atau sama banyaknya. Bagaimanakah cara menukar isi kedua gelas tersebut sehingga gelas A berisi larutan berwarna biru dan gelas B berisi larutan berwarna merah ya. Ya, untuk menyelesaikan ini maka kita butuh satu gelas lagi untuk memudahkan kita ya. Maka dibutuhkan satu gelas, yaitu gelas C. Ini salah satu langkah yang saya gunakan, yaitu tuangkan larutan dari gelas A ke gelas C, kemudian tuangkan larutan dari gelas B ke gelas A. Setelah itu tuang larutan dari gelas C ke gelas B. Jadi isinya A pindah ke C, kemudian A yang kosong tadi diisi dengan gelas B, kemudian gelas B yang kosong tadi diisi dengan gelas C. Ini langkah yang pertama, atau langkah teknik cara yang pertama, atau strategi yang pertama. Strategi kedua, bisa juga kita menggunakan gelas B dulu yang kita pindahkan ke gelas C, kemudian gelas A pindah ke gelas B, kemudian gelas C ke gelas A. Tergantung dari konteks permasalahan mana yang lebih cepat. Kalau dia berkaitan dengan jarak, nah itu baru kita pikirkan ada pengaruh, yaitu jaraknya ya. Oke, itu tadi dua permasalahan, dua ilustrasi yang mengenai algoritma. Mengapa menggunakan strategi algoritmik dalam memecahkan masalah? Kenapa? Jadi begini, bahwa strategi algoritmik itu untuk mencari algoritma yang mampus atau efisien untuk memecahkan masalah. Seperti saya utarakan tadi, bahwa setiap permasalahan itu dipecahkan dengan banyak variasi. Jadi banyaknya variasi urutan langkah-langkah dalam memecahkan masalah algoritma, maka diperlukan strategi dalam memilih algoritma yang efisien dalam memecahkan masalah ya. Jadi diperlukan strategi dalam memilih algoritma yang efisien. Ini adalah strategi algoritmik. Nah, sini algoritma searching atau pencarian. Hidup adalah pencarian yang tiada henti ya. Kita nyari terus, hidup itu kita nyari aja. Kita nyari apa? Nyari ilmu, nyari apa gitu ya. Nah, mencari adalah menemukan sesuatu yang bisa berubah benda, angka, konsep, informasi yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu ruang pencarian ya. Itu konsep dari mencari. Kemudian nih kita ilustrasikan, misal suatu hari kalian kehilangan baju seragam yang harus dipakai pada hari itu dan kalian mencari-carinya. Apa strategi kalian supaya baju tersebut cepat ditemukan?
Ingat tadi, saya ulangi lagi bahwa memecahkan masalah itu banyak sekali variasinya untuk urutan langkah-langkahnya. Misal kita dapat mengambil pakaian secara acak, kita ambil acak aja, cek pakaian ini seragam batik yang kita butuhkan atau bukan, itu bisa. Atau cara lain, memeriksa pakaian dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, banyak yang bisa kita lakukan dan banyak strategi lain yang dapat digunakan. Nah, ada strategi yang lebih baik dibanding strategi yang lain ya. Nah, hal itu kenapa? Ya bergantung pada keadaan benda objek tersebut dalam pencarian yang dilakukan. Misal tadi nyari baju, kita cari dari atas ke bawah, ternyata baju tadi di bawah, kan lama. Tapi kalau misalnya kita cari dari bawah ke atas, ternyata baju itu di bawah, kan lebih cepat ya. Itu. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan efisien, maka diperlukan strategi algoritmik yang tepat ya. Nih, jadi kita butuhkan strategi algoritmik yang tepat ya. Kemudian kita akan bahas tentang pengurutan atau sorting. Saat merapikan sesuatu harus menggunakan aturan ya. Kalau nggak pakai aturan kita bingung mengurutkan sesuatu. Kenapa? Saat kita mencari sesuatu bingung kemana nih urutannya, sebelah mana, karena nggak ada aturan. Sesuatu yang rapi itu pasti ada aturannya ya. Jika kita memiliki koleksi buku cerita berseri, kemungkinan kita akan menyusun dari seri pertama hingga seri terbaru. Hal ini merupakan proses pengurutan atau sorting ya. Baik, ini algoritma pengurutan. Pengurutan merupakan suatu permasalahan klasik dalam komputasi yang dilakukan untuk mengatur agar suatu kelompok benda, objek, dan entitas diletakkan mengikuti aturan tertentu. Masalah pengurutan terdiri dari sekumpulan objek yang disusun acak yang harus kita urutkan. Setelah itu secara sistematis posisi objek diperbaiki dengan melakukan pertukaran posisi dua buah objek. Hal ini dilakukan secara terus-menerus hingga semua posisi dalam keadaan benar. Seperti ini ya, ini enggak berurutan ya. Kita sudah urutan A sampai dengan yang kecil sampai yang besar. Nah, makanya kita bisa lihat, oh ada pertukaran A sama D. Oh lebih kecil A, bergeser A menggantikan posisi D. A sama B, oh ternyata lebih kecil A, maka A akan bergeser B sampai dengan semua tersusun rapi seperti ini. Nih, ini adalah pengurutan atau sorting. Nah, algoritma pengurutan itu ada 5 tekniknya. Yang pertama bubble sort, insertion sort, quick sort, merge sort, dan selection sort. Yang kita akan bahas adalah selection dan insertion. Nah, teknik insertion sort. Pada teknik ini yang kita pahami adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list atau daftar objek. Teknik ini mengurutkan sebuah list dengan cara menyisipkan elemen satu persatu sesuai dengan urutan besar kecilnya elemen ya, sehingga semua elemen menjadi list yang terurut gitu ya. Jadi satu persatu geser, insert gitu ya. Nah, tetap kita lihat, kita pahami ilustrasinya. Terdapat sebuah deret bilangan seperti 2, 3, 7, 6, dan 5 yang dipresentasikan dengan menggunakan kartu ya. Ini seperti ini. Urutkan bilangan tersebut secara menaik dengan menggunakan algoritma insertion sort. Menaik atau lebih besar ya. Oke, langkah pertama
yang bisa kita lakukan dalam insertion sort yaitu meninjau bilangan kedua. Bilangan kedua adalah kan tadi 2, 3, 7, 6, 5, maka bilangan kedua adalah 3 ya. Bandingkan bilangan pertama dan kedua yaitu 2 dan 3. Seperti ini ya. 2 dan 3 yang kita pahami, ternyata urutan tersebut bisa kita lihat 2 lebih kecil. Berarti kan dari kecil ke gede. Jadi 2 lebih kecil dibanding 3. Maka ini adalah urutan yang tepat. Maka tidak akan berubah ya, tetap seperti ini. 2, 3, 7, 6, 5. Ini masih tahap pertama. Kemudian berjalan ke tahap kedua yaitu kita mengambil bilangan ketiga. Tadi bilangan kedua, kita lihat ke bilangan ketiga yaitu bilangan 7 fokusnya kita. Nah, bilangan 7 tadi kita bandingkan dengan 3. Benar nggak? Ya benar, bahwa 7 lebih besar dibandingkan 3. Maka urutan tidak berubah untuk proses yang kedua. Kemudian untuk proses ketiga ini kita lihat pada bilangan keempat yaitu angka 6. Di sini ya, maaf lingkarannya belum dipindahkan. Ya, angka 6. Kemudian bandingkan dengan bilangan sebelumnya 6 dengan 7. Maka gimana? Bahwa 7 lebih besar dibandingkan 6, maka harus ditukar nih antara 7 dengan 6. Maka hasilnya seperti ini. Nih ya. Jadi 6, 7, 5 ya. Lalu kita akan bandingkan dengan bilangan sebelumnya. Apakah 6 lebih kecil dibanding 3? Kita lihat 6 sama 3. Tidak ya. Karena 3 lebih kecil dibanding 6. Posisi 6 sudah benar. Sebelah kiri lebih kecil dan sebelah kanan lebih besar. Oke. Nah, proses pemindahan dari 6 posisi 6 tadi ya. Angka 6 tadi bertukaran dengan 7 ini biasa disebut dengan penyisipan atau insertion, sehingga algoritma ini disebut dengan insertion sort. Yang proses tadi ya, menyisipkan 6 ke 7, 7 ke 6. Ini adalah insertion sort. Lanjut ke proses keempat. Proses keempat kita lihat, kita ambil bilangan kelima yaitu 5 ya. Kita dapatkan bahwa 7 lebih besar dibanding 5. Kita bandingkan 5 sama 7. Oh, lebih besar 7. Maka bertukarlah antara 5 dengan 7 seperti ini ya. Kemudian kita bandingkan lagi 5 dengan 6. Benar atau salah? Oh, salah, karena 6 harusnya lebih besar. Maka ditukar lagi, 5 menggantikan posisi 6, 6 akan menggantikan posisi 5, sehingga yang terjadi seperti ini. Nah, posisi ini sudah kita cek lagi, 2 tidak ada ya, membandingnya 3, ke kiri lebih kecil, ke kanan lebih besar. Benar ya, 5 lebih besar dibanding 5 lebih besar dibanding 3 dan 2 lebih kecil dibanding 3. Kemudian 5 lebih kecil dibandingkan 6 dan sebagainya dan seterusnya. Ini sudah urutan yang tepat. Ini adalah teknik insertion sort. Kemudian kita coba teknik berikutnya yaitu teknik selection sort. Ingat, pada pembahasan kali ini kita hanya 2 teknik yang kita bahas, yaitu insert dan select. Selection sort merupakan algoritma pengurutan yang cukup sederhana dengan algoritma mencari bilangan terkecil atau terbesar bergantung pada urutan naik atau turun dari daftar bilangan yang belum terurut dan meletakkan dalam daftar bilangan baru yang dijaga
keurutannya atau keurutannya lah ya, dijaga keterurutannya. Algoritma ini membagi daftar bilangan menjadi dua bagian, yaitu bagian terurut dan bagian yang belum terurut. Itu tadi selection sort, bahasanya seperti itu. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita cari bilangan terkecil atau terbesar sesuai dengan konteks yang dibutuhkan pada bilangan atau pada kolom bilangan belum terurut. Kemudian tukar bilangan tersebut dengan bilangan pertama bagian belum terurut, lalu masukkan ke bagian terurut. Ulangi langkah 1 dan 2 sampai bagian belum terurut habis ya. Jadi ulangi langkah tadi 1 dan 2 sampai bagian yang belum terurut itu tadi habis. Nah, ilustrasinya tadi sama, kita menggunakan angka yang sama ya, 2, 3, 7, 6 dan 5. Kalau tadi menyisipkan, kok ini enggak, namanya selection sort. Kita lihat belum terurut adalah 2, 3, 7, 6 dan 5. Nah, ini tabelnya seperti ini, bagian terurut dan bagian yang belum terurut. Karena dia minta dari kecil ke besar, biasanya kita urutkan, cari nilai terkecil dulu, O2 kayak gitu ya, maka 2 ini akan digeserkan ke bagian yang terurut. Sisalah 3, 7, 6 dan 5. Kita lihat yang paling kecil berapa, angka 3, maka 3 tadi bergeser ke bagian terurut. 3 di sini hilang, tinggal 7, 6 dan 5. Kita cari yang terkecil lagi adalah 5, maka 5 di sini akan berpindah ke bagian yang terurut. Kemudian setelah itu kita cek lagi, sisanya adalah 6 dan 7, paling kecil adalah 6. Nah, 6 tadi akan bergeser ke bagian terurut lagi, sisalah 7, bagian kecil lagi adalah 7, begitu seterusnya ya. Ini adalah teknik algoritma selection sort. Baik, berikutnya kita akan mempelajari tumpukan dan antrean. Tumpukan yaitu objek-objek disimpan dengan metode penyimpanan yang menyerupai sebuah tumpukan ya, kertas ya. Semakin kita numpuk kertas terakhir ya, kita semakin di atas kan gitu ya. Kalau semakin di atas, maka yang pertama diambil yang paling atas biasanya. Nah, objek yang pertama lebih dulu disimpan justru akan menjadi yang terakhir keluar. Prinsip ini disebut juga dengan last in first out, LIFO. Antrean, objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang berupa sebuah antrean. Objek yang pertama lebih dulu datang juga akan yang lebih dulu keluar atau diselesaikan. Nah, prinsip ini disebut prinsip first in first out, FIFO. Tumpukan dan stack, tumpukan dan antrean adalah dua konsep cara penyimpanan data dalam sebuah struktur yang akan menentukan urutan pemrosesan data tersebut. Kedua konsep ini memiliki prosedur yang berbeda dalam menyimpan dan mengeluarkan data. Kedua konsep tersebut memiliki peran yang berbeda dan digunakan dalam situasi yang berbeda juga ya. Jadi tumpukan dan antrean itu dua konsep yang berbeda dan perannya juga berbeda, serta situasinya digunakan juga yang berbeda. Misal tadi ya, misal kita ngantri masukin sesuatu ke rumah sakit, itu nggak mungkin menggunakan metode tumpukan. Pasien yang pertama datang terakhir sendiri diproses ya, bukan menggunakan tumpukan tapi antrean. Lanjut kita ke ilustrasi dan permasalahan. Di sini
Ilustrasinya yaitu di persimpangan jalan terdapat lampu merah. Apabila lampu merah menyala, mobil yang datang atau tepat di persimpangan itu harus berhenti. Ketika lampunya berubah menjadi hijau, maka semua mobil perlahan-lahan berjalan kembali dalam urutan tertentu. Manakah yang lebih tepat menggambarkan situasi tersebut, tumpukan atau antrean? Ya, antrean. Jadi yang pertama sampai di lampu merah tadi, dia yang pertama keluar atau melewati lampu merah tersebut. Kalau sistemnya tumpukan, nggak mungkin. Masa yang terakhir mau jalan duluan, berarti numbur yang depan kan gitu ya. Nah ini ya ilustrasinya, tumpukan dan antrean. Ya, mungkin itu materi atau video untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam pembelajar Indonesia, berbuat untuk bermanfaat. Sekian, terima kasih.